Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini lanjutan tentang renungan seri kelahiran Tuhan Yeshua HaMashiach bagian yang kedua. Saudara, seringkali dilontarkan banyak orang, namun semuanya memberikan jawaban yang ngambang, sehingga kelahiran Yeshua itu pun menjadi ngambang. Namun sebenarnya kalau saudara mau mempelajari dengan baik, dengan cermat, maka saudara akan menemukan jawabannya dengan baik pula. Ayat tersebut mengatakan, aku dikenal oleh domba-dombaku. Jadi kalau saudara pahami secara harafiah, Yeshua itu mengenal kehidupan saudara tuh dengan jelas. Tapi sebaliknya, saudara pun harus mengenal tentang Yeshua HaMashiach. Mengenal apanya? Saudara mengenalnya dengan tepat, termasuk mengenal kapan Yeshua dilahirkan. Jadi saudara bersyukur jika dapat mengenal dengan tepat sesuai dengan keinginan Yeshua itu sendiri. Contoh, Priscilla mengenal Yakub. Tentu saya mengenal lebih dalam sehingga saya tahu kelahirannya, tempat di mana dia dilahirkan. Nah, itu sama seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yeshua di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Tuhan Yeshua mengenal saudara, tapi saudara dituntut pula untuk mengenal kepada Yeshua juga sesuai dengan kebenarannya. Jika saudara tidak mengenal dengan tepat sampai kelahirannya juga saudara nggak tahu, artinya saudara belum mengenal secara tepat. Umat Tuhan sering berucap, saya nggak peduli tanggal 25 Desember mau dikatakan kelahiran Dewa Matahari atau apa, saya nggak peduli. Nah, Priscilla setuju dalam hal ini. Tapi masalahnya Yeshua tidak lahir di tanggal 25 Desember. Di dalam 1 Tawari 24 ayat 7-19, saudara cari tahu rombongan Abia. Rombongan Abia itu adalah rombongan yang ke-8. Karena jumlah iman yang banyak itu dibagi menjadi 24 rombongan. Rombongan pertama, rombongan Yoyarib. Dia bertugas di bulan Nisan antara Maret April di minggu pertama. Kemudian rombongan yang kedua itu rombongan Yedayah. Rombongan ini bertugas di bulan Nisan sebagai bulan pertama antara Maret April di minggu yang kedua. Nah, di minggu yang ketiga seharusnya rombongan Harim. Tetapi karena ada perayaan roti tidak beragi, maka rombongan Harim itu baru bertugas di minggu keempat di bulan Nisan. Lalu di perayaan roti tidak beragi yang bertugas siapa? Seluruh iman yang bertugas. Kemudian sekarang saudara lihat rombongan yang keempat. Rombongan keempat itu adalah rombongan Seorim. Dan itu melaksanakan tugas di bulan Iyar atau bulan kedua antara April Mei. Setelah rombongan keempat, rombongan Seroim, maka ada rombongan kelima yaitu rombongan Malkiyah di minggu kedua di bulan Iyar. Kemudian rombongan yang keenam itu rombongan Miyamim. Itu ada di minggu ketiga di bulan Iyar atau bulan kedua. Kemudian di rombongan ketujuh adalah rombongan Hakos. Itu ada di bulan Iyar di minggu keempat. Sekarang rombongan ke-8. Seharusnya Abia itu ada di minggu pertama di bulan Sivan antara Mei dan Juni. Jadi saudaraku yang terkasih, karena di minggu pertama bulan Sivan ini itu ada perayaan Shavuot, maka semua imam itu bertugas. Baru setelah itu rombongan Abia itu ada di minggu kedua di bulan Sivan. Saya akan berhenti sampai rombongan Abia. Kenapa sih kok kita harus cari tahu rombongan Abia? Itu adalah rombongan yang ke-8. Saudara bisa melihat 1 Tawari 24 ayat yang ke-10. Yang ke-7 kepada Hakos, yang ke-8 kepada Abia. Nah, tiap-tiap rombongan mereka melaksanakan tugasnya dari hari Sabat sampai hari Sabat berikutnya. Jadi 1 minggu. Ini ada di dalam kitab 1 Tawari 9 ayat 1 sampai 26. Dan 2 Tawari 23 ayat 1 sampai 8. Nah, aturannya ada di situ tuh saudara, bahwa semua rombongan ini melaksanakan tugas selama 1 minggu. Tiap-tiap rombongan melaksanakan tugasnya bersama pada perayaan 3 hari raya, yaitu Hari Raya Roti Tak Beragi, Hari Raya Shavuot, dan Hari Raya Sukkot.
Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus HaMashiach. Shalom.